Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pari dari Insight Chamber. Berikut ini adalah matematika untuk kelas 10 semester 2 ya, relasi dan fungsi. Relasi diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal atau kita sebut sebagai domain dan anggota daerah kawan kita sebut kodomain. Cara menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah, kedua dengan diagram kartesius, dan ketiga himpunan pasangan berurut. Nah, ini adalah gambaran dari diagram panah. Ini menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B. Ya. Ini sebagai diagram panah. Ini adalah diagram kartesius. Jadi ada sumbu X sebagai domainnya ya, dan sumbu Y sebagai kodomain. Kalau ini domainnya adalah yang A, kodomainnya yang B. Ini daerah asal, daerah kawan, ini daerah asal, daerah kawan. Dan himpunan pasangan berurut ya. Ini misalnya A, di sini B ya. Maka hubungan pasangan berurut yang bawah ini ya, 1 dihubungkan dengan 1, 2 dihubungkan dengan 4 ya, 3 dengan 9, 4 dengan 16 ya. Jadi ini adalah domainnya, di sini hasilnya ya. Oke, jadi dipasang-pasangkan. Kalau ini adalah 1 dengan 1 ya, 2 dengan 4, seperti itu. Sebenarnya sama saja ya, ini menyatakan hal yang sama sebenarnya, caranya menyatakan yang berbeda. Nah, ini himpunan pasangan berurut. Kita lanjutkan. Fungsi adalah istilah dalam matematika yang menggambarkan hubungan tiap objek dalam suatu himpunan. Ilustrasi fungsi seperti ini ya. Ini adalah buah-buahan, himpunan buah-buahan, dan ini adalah himpunan dari minuman. Terlihat kalau buahnya jambu yang menghasilkan jus jambu, buahnya apel menghasilkan jus apel, buahnya pisang menghasilkan jus pisang, dan buahnya anggur menghasilkan jus anggur. Tidak mungkin buahnya anggur menghasilkan jus jeruk ya. Daerah ini namanya adalah daerah asal atau domain ya. Jadi daerah yang kiri ini domain asalnya ya. Kemudian ini ya adalah relasi fungsi ya. Nah, relasi fungsi. Jadi jambu akan dibuat menjadi ya jus jambu ya. Dan ini semuanya ini termasuk yang jeruk ini adalah kodomain atau daerah kawan ya. Nah, tetapi daerah hasil jeruk kan di sini tidak ada buah jeruk, jadi nggak termasuk ya. Yang termasuk aja, yang ikut aja namanya adalah range atau daerah hasil. Jadi semua range ada pada kodomain, tapi belum tentu kodomain ada di dalam range. Relasi. Setiap anggota himpunan daerah asal domain dapat mempunyai pasangan lebih dari satu atau tidak mempunyai pasangan. Ya, kalau fungsi, setiap anggota himpunan daerah asal domain harus mempunyai tepat satu pasangan dengan anggota himpunan daerah kawan. Ya, nah, atau dengan bahasa lebih mudah dipahami, kalau fungsi itu ya, yang domainnya semua terpakai dan terpakai sekali. Nah, gitu aja ya. Jadi fungsi semua domainnya terpakai dan terpakai sekali. Di sini semua terpakai lah, tapi ini A3-nya terpakai 2 kali. Jelas ini bukan fungsi ya, ini bukan fungsi. Karena A3 terpakai 2 kali, yaitu A3B1 dan A3B4, bukan fungsi. Kalau yang ini relasi apa fungsi? Ya, di sini ada yang tidak terpakai. Ya, semuanya harus terpakai, domain semua harus terpakai ya. Dan yang ini semuanya terpakai dan terpakai sekali, inilah yang disebut sebagai fungsi ya. Oke, bisa membedakan ya. Kita lanjutkan. Contoh grafik fungsi dan bukan fungsi.
ya. Nah, grafik dikatakan fungsi ketika ditarik garis sejajar sumbu Y dapat memotong satu titik. Ya, ditarik sejajar sumbu Y memotong satu titik. Ya, berarti ini fungsi. Grafik seperti ini dikasih garis sejajar sumbu Y dan memotong satu titik. Mau garisnya di sini memotong satu titik, mau di sini juga satu titik. Ya, ini termasuk fungsi. Seperti ini, kalau ditarik garis memotong di satu titik. Nah, ini fungsi. Tapi kalau yang ini ditarik garis set, ternyata ada dua titik yang terjadi. Ya, di sini grafik bukan fungsi. Ya, contoh soal fungsi. Fungsi f didefinisikan sebagai fx x kuadrat tambah 2x plus 3. Ya, tentukan range untuk daerah dari 0 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 3. Jadi 0 ikut dan 3 ikut, ya, dan di tengah-tengahnya semuanya ikut. Ya. Ya, fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3. X yang diizinkan untuk ikut, ya, adalah 0, 1, 2 dan 3. Ya, kalau seperti ini berarti x-nya anggota himpunan bilangan bulat, ya. Berarti discrete, tidak continue. Ya, untuk f0 adalah x-nya diganti 0, berarti 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 3 sama dengan 3. Untuk f1 adalah 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 3, hasilnya 6. Untuk f2 adalah 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 3, hasilnya 11. Ya. Untuk f3 adalah 3 kuadrat tambah 2 kali 3 tambah 3, hasilnya 18. Jadi range, ya, daerah hasilnya adalah 3, ya, 6, 11 dan 18. Ditulis seperti ini. Oke, kita lanjutkan operasi aljabar pada fungsi. Penjumlahan. Jadi kalau ada f tambah g itu artinya fx ditambah gx. Jadi f tambah g dalam kurung x, fungsi f tambah x, ya, itu adalah fx, fungsi fx ditambah fungsi gx. Daerah asal, ya, df tambah g adalah daerah asal f diiriskan dengan daerah asal G. Pengurangan. Fungsi F dikurangi G adalah fungsi F dikurangi fungsi G. Daerah asal fungsi F dikurangi G adalah daerah fungsi F diiriskan dengan daerah fungsi G. Ya. Perkalian. Fungsi F kali Gx adalah fungsi Fx dikalikan fungsi Gx. Dengan daerah asal adalah irisan dari daerah asal F dan daerah asal G. Dan pembagian F dibagi G, ya, fungsi F dibagi G adalah fungsi Fx dibagi fungsi Gx. Tapi untuk pembagian ada syarat bahwa Gx ini tidak boleh sama dengan 0. Karena memang pembagian tidak boleh sama dengan 0. Ya, daerah asal atau DF, jadi daerah asal, ya, irisannya dari F dan G dikurangi yang membuat Gx ini jadi 0. Itu tidak boleh karena dalam pembagian penyebut tidak boleh 0. Lanjut contoh soal sekarang. Diketahui fungsi fx adalah x plus 3 dan gx adalah x kuadrat min 9. Tentukanlah fungsi-fungsi berikut dan tentukan pula daerah asalnya. Jadi untuk yang pertama, ya, penyelesaian daerah asal fungsi fx adalah x plus 3 dan gx adalah x kuadrat min 9, ya. Daerah asal fungsi fx adalah semua x, ya. Semua x boleh, di sini juga semua x boleh untuk daerah y. Semua bilangan real, ya. X elemen bilangan real dan ini juga elemen bilangan real. Maka fx tambah gx adalah fx langsung fungsi fx tambah fungsi gx, yaitu x plus 3 ditambah x kuadrat min 9 menjadi x kuadrat tambah x min 6, ya. Nah, 6 itu dari mana? Dari 3 dikurangi 9. F min gx adalah fx dikurangi fungsi gx. Fx-nya adalah x plus 3 dan gx-nya adalah x kuadrat min 9. Maka di sini min x kuadrat, di sini tambah x. 3 minus kali minus adalah plus. Jadi 3 ditambah 9 adalah min 12. Kemudian kalau perkalian, ya, fungsi fx f kali g x, yaitu fungsi fx dikalikan dengan fungsi gf
fungsi f(x) adalah x plus 3, fungsi gx-nya adalah x kuadrat plus 9. Kita dengan cara pelangi ya, x dikali x kuadrat adalah x pangkat 3, x dikali min 9 adalah min 9x, 3 kali x kuadrat adalah 3x kuadrat, 3 kali min 9 adalah min 27 ya, itu. Nah, daerah asal ini adalah irisan dari daerah asal F dan daerah asal G ya, karena ini sama semua anggota bilangan real ya, daerah X elemen real dan di sini real semua dan hasilnya ya semua bilangan real ya. Oke, penyelesaian daerah asal fungsi f x plus 3 ya dengan daerah asal fungsi gx ini masing-masing. Untuk fx-nya adalah elemen real dan ini gx-nya juga x elemen real ya, dari semua x boleh pada dua fungsi ini. Nah, kalau f dibagi g ya fx dibagi gx, x plus 3 dibagi x kuadrat min 9 ya, jadi x plus 3 dibagi x plus 3 x min 3. Nah, x plus 3 nya kita coret 1 per x min 3 ya. Di sini ada syarat ya, ini kan kita coret ya. Ya, daerah asal ya ini adalah df irisan dg dikurangi yang pada saat gx nya sama dengan 0. Jadi x elemen real irisan x elemen real dengan g tidak sama dengan 0 ya, maka x elemen real dan x plus 3 x min 3 tidak sama dengan 0 ya. Jadi boleh disimpulkan nanti impunan penyelesaiannya adalah x elemen real x tidak sama dengan 3 dan x tidak sama dengan min 3 ya. Ini kita lanjutkan fungsi komposisi sekarang ya. Fungsi komposisi ya, fungsi f dan g fungsi dengan rf dan irisan dg tidak sama dengan 0. Terdapat fungsi h dari himpunan bagian dari df ke himpunan bagian dari rg yang disebut fungsi komposisi atau g bundaran f, bacanya bundaran ya, yang ditentukan dengan h adalah g bundaran f. Artinya apa? fx-nya dimasukkan dalam gx, fx-nya dimasukkan dalam gx. Jadi proses fx didahulukan ya, jadi ini fungsinya dari belakang ya, fx didahulukan baru gx ya. Daerah asalnya g bundaran f adalah x elemen ya dari f ya, f x itu elemen dari dg ya, domain g, d itu domain, ini domain f, ini domain g ya. Nah, kita bisa memikirkan fungsi komposisi seperti mesin ya, misalnya di sini fx ya, yaitu definisinya x plus 1. Ini ada output nanti dari fx. Lah, output dari fx ini menjadi inputan buat gx ya, gx-nya misalnya x kuadrat ya, jadi ada suatu nilai dimasukkan ke fx, diproses dalam fx ya, kemudian menghasilkan sesuatu itu menjadi masukan bagi gx ya. Nah, inilah yang disebut dengan g bundaran f. Jadi kalau ada g bundaran f, barang ini masuk f dulu baru masuk ke g ya. Misalnya angka 1, barang angka 1 ini dimasukkan ke mesin, diproses sama fx, 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. 2 ini menjadi inputan bagi gx ya, maka 1 tambah 1 ini menjadi 2 kuadrat akan menjadi 4 ya. Di sini outputnya dan ini hasilnya adalah 4 ya. Nah, ini kalau g bundaran fx artinya fx dimasukkan dalam gx, fx-nya adalah x plus 1 ini dimasukkan dalam fungsi ini ya, x kuadrat ini akan menghasilkan x kuadrat tambah 2x plus 1. Nah, seluruh mesin ini bisa diganti menjadi mesin yang lebih kecil dengan fungsi yang sama, isinya sama dengan fungsi yang bukan fungsi yang sama ya, saya ngomongnya itu fungsi yang merupakan rangkuman dari fungsi sebelumnya, yaitu g bundaran fx ya. Nah, g bundaran fx ya ini adalah x kuadrat tambah 2x, misalnya dimasukkan angka 1, ini akan menjadi 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 1, hasilnya 4 ya, sama hasilnya dengan inputan yang sama. Nah, itu adalah fungsi komposisi. Contoh soal, fungsi f ya
yang memetakan dari bilangan real menuju menjadi bilangan real ya, f(x) adalah 2x tambah 1 dan gx adalah x kuadrat min 1, maka dapatkan f bundaran g dan daerah asal dari f bundaran g bundaran f dan daerah asal dari g bundaran f. Ya, f bundaran g ya f bundaran gx-nya dimasukkan dalam fx. Gx-nya adalah x kuadrat min 1 dimasukkan, atau ini semua x kuadrat min 1 ini digunakan untuk menggantikan x-nya punya fx. Jadi x kuadrat min 1 ini dimasukkan ke sini. Yang tadinya x menjadi x kuadrat min 1. Yaitu adalah gx-nya tadi. Ya. Kemudian 2-nya dikalikan ke dalam, ya, akan menjadi 2 kali x kuadrat ada 2x kuadrat, ya. 2 kali min 1 adalah min 2, min 2 tambah 1 adalah min 1. Nah, seperti itu. Daerah asalnya bagaimana? Ya, jadi domain dari G ya, X elemen domain dari G, Fx elemen dari F ya, maka X adalah elemen real. Jadi semua X boleh. Ya. Kemudian G bundaran Fx. Fx-nya dimasukkan sekarang ke dalam Gx. Gx-nya adalah X kuadrat min 1. Ya. Lah X kuadratnya ini, X-nya ini disisipi 2x plus 1, jadi 2x per 1 kuadrat ya, minus 1 ini dikuadratkan menjadi 4x kuadrat tambah 4x ya. Nah, ini dikuadratkan ya, terus kemudian dikurangi 1 ya. Di sini kan sebenarnya x kuadrat tambah 4x plus 1 lah, plus 1 min 1 kan habis, tinggal 4x kuadrat plus 4. Nah, dan domainnya G bundaran F adalah X elemen DF, Fx elemen DG. Jadi domainnya X adalah semua X elemen real boleh. Ya, jadi biasanya ada syarat itu, misalnya kalau akar, ya ada pembagian. Kalau akar, dalam akar harus kurang dari lebih dari 0 ya. 0 atau lebih dari 0 atau lebih dari 0 ya, harus positif. Kalau pembagian penyebutnya tidak boleh 0. Nah, ini nanti kalau fungsi komposisi yang melibatkan akar, logaritma mungkin, terus melibatkan pembagian, nah itu baru nanti akan ada syarat. Ya, kalau seperti ini tidak ada syarat. Jadi semua bilangan real boleh. Mari berlatih. Ya, di sini adalah fungsi x kuadrat min 3, x adalah x plus 1, tentukan fungsi-fungsi berikut. Silakan dijawab di kolom komen. Nanti ya, saya usahakan bisa merespon ya jawaban-jawaban yang diberikan A, B, C, D, E, F seperti apa. Silakan komen ya. Oke, untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.